Tidak harus banyak teman agar engkau menjadi populer. Singa yang raja hutan lebih sering berjalan sendiri, tapi kawanan domba selalu bergerombol. Yang diperhitungkan bukan jumlah teman di sekelilingmu, akan tetapi banyaknya cinta dan manfaat yang ada di sekitarmu. Dalam tinjauan kebangsaan dan kewarganegaraan negara, tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, karena semua telah sama dalam kewarganegaraan negara dan lebur dalam kebangsaan yang sama. By Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Mu. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat." Kisah surat An-Nisa ayat 59. Bapak Ibu manusia, dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh fana ini, kita membutuhkan petunjuk dan petuah. Kita membutuhkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk jalan kita. Kita butuh membacanya, mengkaji, menghayati, merenungkan, memahaminya. Dengan begitu, kita menjadi manusia yang tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun, dipengaruhi karena apapun, dan kondisi apapun. Siapapun orang yang pernah menduduki posisi sebagai pimpinan, entah itu kepala sekolah, kepala desa, ketua organisasi, dan seterusnya, pastilah merasakan yang namanya dicaci maki, dihina, difitnah, dan seterusnya. Bukan jasa-jasa pemimpin itu yang diingatnya, melainkan yang diingat oleh mereka adalah kelemahannya, kekurangannya, kesalahannya, atau hal-hal yang buruk yang menurut mereka. Dan akhir-akhir ini pemahaman masyarakat dalam menumbuhkan rasa hormat dan menjaga etika pada pemerintah berada pada level yang sangat rendah. Bapak Ibu, coba kita amati bersama. Hampir dalam setiap kebijakan yang diterapkan dan diputuskan oleh pemerintah, pasti kita lihat ada banyak sekali masyarakat yang meresponnya bukan lagi dengan kritik, tetapi lebih dengan cercaan dan hinaan, membunuh karakternya yang mengarah pada personal individu pemimpin tersebut atau individu pemerintah. Kita adalah bangsa yang mempunyai harga diri yang tinggi, dan kita berkewajiban untuk menjaga harga diri negara kita, bangsa kita Indonesia. Hal ini sering terjadi tidak hanya 1-2 kali saja. Pemandangan demikian paling sering kita lihat dalam dunia media sosial, yang mana setiap orang bebas berkata apapun sesuai kecenderungan pribadinya. Bapak Ibu, bangsa Indonesia syarat dengan nilai etika pada pemimpinnya sejak zaman dahulu. Mari kita jaga kehormatan bangsa kita, harga diri bangsa kita. Rasulullah dalam salah satu hadisnya bersabda, "Sungguh di antara bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan muslim yang berusia tua, memuliakan penghafal Al-Quran,
dan tidak melampaui batas dalam Al-Quran dan tidak menyepelekannya dan memuliakan penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud. Bapak Ibu, kenapa pemerintah harus dimuliakan dan dihormati? Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam At-Taysir bi Syarh Al-Jami' As-Shaghir menjelaskan mengenai hal ini. Karena tentunya agama hanya dapat dihasilkan dengan ibadah. Sementara ibadah tidak dapat dilakukan tanpa pemimpin yang dipatuhi dan dimuliakan. Abdul Rauf Al-Munawi At-Taysir bi Syarh Al-Jami' As-Shaghir juz 2 halaman 138. Berdasarkan hal tersebut, maka wajib bagi kita untuk menghormati dan menjaga etika pada pemerintah. Walaupun kita berbeda pandangan dalam kebijakan yang dipilih oleh pemerintah, selama kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Segala kebijakan pemerintah kita hormati. Jika seandainya berbeda dengan pandangan pribadi kita, sampaikan dengan kritik yang santun dan berakhlak. Nabi Musa dan Nabi Harun saja ketika diutus oleh Allah pada Raja Fir'aun, diperintahkan untuk menyampaikan pesan dengan lemah lembut. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang penuh dengan lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Kisah surat Taha ayat 44. Jika pada pemimpin yang bengis saja seperti Raja Fir'aun, Allah memerintahkan menyampaikan kritik dengan cara yang santun dan lemah lembut, maka apakah cercaan dan hinaan kita pada kebijakan pemerintah sudah dianggap pantas dan dipandang benar untuk disampaikan dengan tanpa adanya etika dan kesantunan? Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan Allah dan Rasul-Nya. Namun untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafaz perintah taatilah, karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila ada seorang pemimpin yang memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka kamu tidak lagi diwajibkan mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Dalil-dalil ketaatan kepada pemimpin meskipun mereka zalim di dalam hadis Abu Hunaidah Wail bin Hujur radhiyallahu an berkata, Salamah binti Yazid al-Ju'fi bertanya pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami? Maka bagaimanakah Anda memerintahkan pada kami? Pada mulanya beliau mengabaikan pertanyaan itu, hingga beliau ditanya yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menarik Al-As'ad bin Qais dan bersabda, Dengarlah dan taatlah kamu sekalian pada mereka. Maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab, kewajiban atas mereka sendiri, dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian. Pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebaikannya, dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran. Apabila mereka berbuat baik, maka kebaikannya adalah bagimu,
dan untuk mereka. Jika mereka berbuat buruk, maka bagimu untuk tetap berbuat baik, dan bagi mereka keburukan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, peliharalah bangsa dan negara kami. Perkukuhlah persatuan dan kesatuan kami. Janganlah jadikan kami pecah. Ya Allah, jangan jatuhkan bencana atas bangsa kami, karena ulah orang-orang picik dan jahil. Ya Allah, jangan sampai kebohongan dan fitnah menggerogoti kesatuan dan persatuan kami. Belenggulah daya dan tangan mereka yang menyebarkan fitnah, dan bongkarlah kemunafikan dan kebohongan yang menyertai mereka, siapapun mereka. Ya Allah, kami semua lemah tanpa bantuan-Mu. Karena itu ya Allah, turunkanlah para malaikat untuk mendukung, membentengi, dan mengukuhkan jiwa kami, sehingga tidak rayuan, tidak pula intimidasi dan ancaman yang dapat mengotori keikhlasan hati kami dan mengubah pikiran tulus kami. Ya Allah, kami sepenuhnya sadar bahwa kekuasaan penuh berada dalam genggaman tangan. Engkau memberi kekuasaan bagi siapapun yang Kau kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau merendahkan siapapun yang Kau kehendaki. Dalam genggaman tangan-Mu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, dengan pengaturan-Mu tidak lagi dibutuhkan upaya. Dengan limpahan anugerah-Mu tercapai yang melebihi harapan. Dengan santunan-Mu tertutupi segala kekurangan, dan dengan pengampunan-Mu terhapus segala kesalahan. Karena itu ya Allah, kami mengandalkan pengaturan-Mu setelah segala upaya kami lakukan. Kami merindukan curahan rahmat-Mu setelah Engkau tahu. Kami memohon santunan-Mu, kiranya kekurangan kami tertutupi, dan kami memohon pengampunan-Mu ya Allah, sehingga terampuni segala kesalahan kami. Ya Allah, jika ketetapan dan izin-Mu menjadikan kami dengan ketulusan dan kepatuhan untuk dipimpin, serta peliharalah mereka dari terjerumus dalam godaan setan dan rayuan duniawi. Ya Allah, jika ketetapan dan restu-Mu mengarah kepada orang-orang yang Kau kehendaki, maka bantulah mereka melaksanakan amanah, serta dukunglah mereka dan dukunglah kami untuk membantu mereka di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi ini. Ya Allah, berkat kesucian Ramadan, kami memohon terimalah doa kami. Jangan kecewakan kami ya Allah. Amin. Demikian sekilas tentang renungan kali ini. Tetap setia di channel Farauddin Miswatin Present. Terima kasih.